Faktorisasi prima yaitu menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari bilangan prima. Nah, gimana caranya? Nah, cara kita mencari faktorisasi prima adalah dengan membagi suatu bilangan dengan bilangan prima yang paling kecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Dibuat susun ke bawah seperti pohon yang dinamakan dengan pohon faktor. Sedangkan faktor prima adalah bilangan prima yang terdapat pada faktorisasi prima. Nah, faktor prima ini diperoleh dengan cara mencari bilangan prima yang berada pada suatu bentuk faktorisasi prima. Langsung saja kita ke contoh soal yang nomor 1. Kita akan mencari faktorisasi prima dan faktor prima dari 60. Seperti yang Ibu bilang tadi, faktorisasi prima dicari dengan membagi bilangan itu dengan bilangan prima. Jadi kita akan bagi bilangan 60 dengan bilangan prima, tapi bilangan prima dari yang paling kecil ya. Ayo coba, bilangan prima yang paling kecil berapa? Coba ingat-ingat materi yang kemarin. Bilangan prima terkecil adalah angka 2. Oke ya, kita akan bikin pohon faktornya. Jadi kalian tulis nih 60. Oke, paling atas 60 kan. Terus nah 60-nya bagi berapa nih? Bagi 2. Nah, ke samping. Nah, di sini ditulis hasilnya. Oke, 60 dibagi 2 berapa yuk? 30. Oke. 30 bisa lagi dibagi. Ayo, dibagi berapa? Dibagi 2 lagi. Ayo. Hasilnya berapa? 30 bagi 2 15. 15 ini bisa dibagi lagi bilangan prima. Ayo dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, 15 bagi 3 berapa? Ya, 5. 5 bisa lagi nggak dibagi? Udah nggak bisa ya, karena angka 5 di sini udah termasuk bilangan prima. Jadi di sini angka 2-nya ada 2, 3-nya ada 1, 5-nya ada 1. Nah, baru kita cari faktorisasi primanya. Jadi faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 60 adalah berarti angka yang ada di samping yang tadi dilingkarin. Nah, kita tulis tuh semuanya. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Inilah bentuk perkalian dari bilangan primanya atau faktorisasi prima. Bentuk perkalian bilangan prima dari angka 60. Nah, ini kita sederhanakan. Angka 2-nya ada berapa nih? Ada 2 kan? Oke, berarti kita tulisnya 2 pangkat 2. Nah, begitu. Nah, baru dikali 3 dikali 5. Oke, jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Terus kita cari faktor primanya. Faktor primanya, faktor prima dari 60. Oke, berarti 2. Nah, kita cari bilangan prima yang menjadi perkalian tadi. 2, 3, dan 5. Pangkatnya ditulis enggak? Enggak usah ya. Untuk faktor primanya, pangkatnya tidak usah ditulis. Nah, kalau faktorisasi prima misalkan ada angka yang sama 2, berarti dikasih pangkat 2. Kalau misalkan gini nih, 3, ada suatu bilangan prima, ada faktorisasi prima yang bentuknya kayak gini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 2. Berarti kita nulisnya gimana? Karena 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3 dikali 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Oke, ini cuman contoh ya. Contoh kita membuat bentuk pangkatnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Kita akan mencari faktorisasi prima dan faktor prima dari
50. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Oke, 50. 50 bisa dibagi berapa ya? Dibagi 2. Hasilnya berapa, Soleh? Hasilnya 25. Oke, bisa lagi nggak dibagi? Bisa ya, dibagi 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Oke, berarti kita lingkarin angka yang ada di sebelah kiri dan angka yang paling akhir. Nah, setelah kita udah selesai bikin pohon faktor, ini kita cukup sampai di sini doang ya, karena 5 udah nggak bisa dibagi lagi. Kita tulis faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Oke, kita tulis ya. Angka 5-nya jadi 2. Ada 2 nih. Berarti jadi berapa? Angka 2-nya kita tulis. Karena angka 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Ya, bener banget. Oke. Nah, terus faktorisasi primanya 2 kali 5 pangkat 2. Berarti faktor prima. Sekarang kita cari faktor primanya. Faktor primanya berarti angka berapa? Ya. Berarti faktor primanya adalah 2 dan 5. Faktor primanya cukup kita tulis bilangan primanya yang ada di faktorisasinya tanpa kita masukkan pangkatnya. Jadi kalau misalkan 2 kali 5 pangkat 2 berarti 2 dan 5-nya aja. Tadi juga sama, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, faktor primanya berarti cuman 2, 3 sama 5. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Coba kalian pahami dulu materi hari ini. Ngerjainnya nggak usah cepet-cepet, yang penting kalian paham, pelan asalkan benar. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.